Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar? Kita ketemu lagi di hari Minggu di ibadah online. Sudah siap kan untuk beribadah pada pagi hari ini? Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita saat teduh dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau membangunkan kami dengan pagi yang cerah. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mendengarkan dan mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Pembacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur pasal 100 ayat yang pertama sampai dengan kelima. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita dan dialah kita. Umatnya dan kawanan dombanya, gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun.
Nah, adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini Kau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu, kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau, itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang di dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya papa dan mama, kakak dan adiknya adik-adik? Apa kabar opa dan oma, om dan tantenya adik-adik? Apakah semua dalam keadaan sehat? Kakak berdoa supaya semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Adik-adik, dalam keluarga terdapat banyak anggota. Ada papa, mama, kakak, adik, om, dan tante, sepupu, dan yang lainnya. Semua orang dalam keluarga harus saling menghormati, saling mengasihi, saling menolong, dan juga saling memaafkan jika ada yang berbuat salah. Hari ini kita membaca cerita tentang keluarga dalam Alkitab, yaitu keluarganya Laban dan Yakub. Laban adalah mertua dari Yakub. Yakub menikah dengan 2 orang anak perempuannya, Laban, yaitu Lea dan Rahel. Yakub memiliki 12 orang anak. Yakub tinggal dan bekerja pada Laban selama 14 tahun. Setelah 14 tahun bekerja, Yakub mengajak istri dan anak-anaknya untuk pindah dari tempat Laban. Maka pergilah Yakub dan rombongannya meninggalkan tempat Laban. Ketika Yakub dan rombongannya pergi, Laban mengejar mereka. Laban tidak mau ditinggalkan oleh anak dan cucu-cucunya. Yakub mengetahui bahwa Laban mengejar dirinya menjadi takut. Dia bersiap-siap, jangan-jangan Laban akan memarahinya dan mengambil kembali anak dan cucunya. Wah, bagaimana ini, pikir Yakub. Namun, adik-adik, ternyata setelah berhasil mengejar Yakub, Laban tidak berkelahi dengan Yakub. Wah, syukur ya adik-adik. Sebagai keluarga, mereka saling mengasihi dan mengampuni, sehingga ada perdamaian. Laban meminta Yakub untuk berjanji bahwa Yakub akan mengasihi dan melindungi anak-anak serta cucu-cucunya. Yakub pun berjanji bahwa dia akan mengasihi dan melindungi semua istri dan anak-anaknya. Sebagai tanda perjanjian itu, mereka membuat sebuah tugu yang oleh Yakub dinamakan Galet dan juga Mispa. Tugu itu akan mengingatkan Yakub dan Laban bahwa mereka tidak akan pernah berbuat jahat satu sama lain. Atau dengan kata lain, mereka harus selalu berdamai
dan saling mengasihi. Tuhan juga menjadi saksi perjanjian mereka. Janji mereka harus ditepati. Itu ceritanya adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari Pak Laban dan Pak Yakub bahwa sebagai saudara, kita tidak boleh bersikap egois, hanya memikirkan maunya kita sendiri. Tapi juga harus memikirkan maunya atau kepentingannya orang lain juga. Sama seperti Laban yang tidak memaksakan Yakub untuk tinggal seperti kemauannya. Dia justru mengizinkan Yakub pergi seperti keinginan Yakub. Kita juga belajar bahwa dalam keluarga harus saling mengasihi supaya selalu ada damai dalam keluarga. Yang terakhir, kita belajar bahwa setiap janji kita harus ditepati. Walaupun kita tidak membuat tugu seperti Laban dan Yakub untuk mengikat janji kita, namun kita harus tetap mengingat dan memenuhi janji kita kepada orang lain. Kalau kita tidak menepati janji, kita itu sama saja dengan kita berbohong. Tidak egois, saling mengasihi, dan selalu menepati janji adalah ciri anak Tuhan yang baik. Mari adik-adik, kita selalu berusaha menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Kerajaan surga, saat ini kami datang lagi ke hadirat-Mu Tuhan untuk bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Kami ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami juga ingin berdoa untuk pemerintah kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan hikmat dan memberikan kekuatan untuk para pemimpin bangsa kami untuk bisa melewati kondisi yang saat ini sedang kami alami. Terima kasih juga Tuhan untuk progres di setiap wilayah, yang ada beberapa wilayah yang sudah mengalami hasil yang baik Tuhan untuk kemajuan dari pandemi ini. Kiranya kami percaya Tuhan itu juga boleh terjadi karena kuasa-Mu. Kami juga masih memohon pertolongan-Mu Tuhan untuk kami semua bisa melewati pandemi ini sehingga kondisi bisa kembali pulih seperti sedia kala. Ajar kami Tuhan untuk menjadi warga negara yang baik dengan menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah kami Tuhan, agar pandemi ini bisa cepat berlalu. Ajar kami juga Tuhan untuk selalu belajar disiplin untuk menjaga kebersihan diri kami masing-masing,
sehingga mengurangi resiko untuk tertular virus corona Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia dan terutama gereja GPIB Karis Tuhan, untuk setiap pelkat-pelkat yang sudah ada, untuk setiap majelis dan pendeta, kiranya dengan adanya pandemi ini tidak mengurangi semangat kami untuk sama-sama melayani dan bersaksi untuk kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang mengalami kondisi badan yang tidak sehat. Tuhan yang mau bantu untuk pulihkan kesehatannya Tuhan. Tuhan berkati segala obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi. Tuhan berikan mereka istirahat yang cukup sehingga mereka bisa pulih seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para lansia Tuhan yang saat ini mungkin ada di panti jompo. Tuhan mau selalu berikan mereka kekuatan dan kebahagiaan di masa-masa tua mereka Tuhan. Mereka tetap merasa bahwa kasih dan penyertaan Tuhan selalu ada di setiap waktu, di setiap saat untuk mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk kami masing-masing yang saat ini masih belajar dari rumah. Tuhan mau berikan kami hikmat, kepintaran, dan semangat Tuhan, agar kami bisa melalui semua ini dengan sukacita Tuhan, dan selalu merasakan bahwa penyertaan Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Tuhan mau sempurnakan doa ini yang jauh dari sempurna, dan kami alaskan doa ini Tuhan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, mengajarkan kami untuk dapat saling mengasihi kepada siapapun. Tuhan, kami juga berterima kasih hingga pada saat ini kami semua dapat beribadah. Walau kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus, Kau berkati setiap kami yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah secara online. Kau sertai kami, Kau bimbing kami, agar minggu depan kami juga dapat kembali mendengarkan firman-Mu. Sebentar kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing Tuhan. Engkau sertai kami minggu ini. Apapun yang kami lakukan di rumah, Engkau juga jaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.